Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 SI 23B. Nama saya Arsya Fidela Dani dengan NPM 23311060. Dan rekan saya yang pertama dengan nama Lulu Puspitasari dengan NPM 233186. Dan rekan saya satunya Naidili Wijayanti 23311121. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami dengan judul Sistem Informasi Pemesanan Elfida Cake berbasis web. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Lulu Puspitasari. Silakan. Latar belakang dari Elfida Cake merupakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan kue tradisional seperti dadar gulung, talam pandan, dan lapis serikaya. Selama ini proses penjualan masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan pesanan, mengelola stok, hingga rekapitulasi transaksi yang seringkali menyebabkan kesalahan data, keterlambatan pelayanan, dan keterbatasan jangkauan pelanggan. Di tengah perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan konsumen akan kemudahan akses, sistem manual dianggap kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penjualan berbasis memungkinkan pelanggan untuk melihat katalog produk, pesan secara, memilih metode pembayaran, dan memantau status pesan secara real time. Dengan beralih ke sistem digital, Elfida Cake diharapkan efisien serta memberikan layanan yang profesional kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian rancang dan membangun sistem penjualan berbasis guna mengamankan proses penjualan manual. Sistem ini diharapkan dapat pelanggan dan melakukan pemesanan secara online, mempercepat penjualan secara lebih efisien, serta memperluas jangkauan pasar Elfida Cake secara digital. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Yang kedua, analisis sistem. Analisis sistem digunakan dengan menggunakan analisis pitches. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan metode waterfall. Dan yang terakhir, 4, perancangan sistem. Perancangan sistem dilakukan dengan pendekatan penggambaran diagram. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arsya. Oke, baik, kita akan membahas analisis sistem pitches. Nah, apa sih analisis pitches itu? Digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam sistem yang sedang berjalan serta menentukan kebutuhan perbaikan berdasarkan 6 aspek, yaitu performance, information, ekonomi, control, efisiensi, and service. Nah, untuk performance-nya itu, sistem manual yang digunakan Elfida Cake menyebabkan proses pencatatan dan proses pemesanannya berlangsung lambat, terutama saat jumlah pelanggan meningkat. Dengan sistem berbasis web, proses transaksi dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat. Nah, untuk yang information-nya itu adalah produk, status, dan pesannya,
masih disampaikan secara manual dan tidak tersimpan dengan rapi. Sistem berbasis web akan menyediakan penyimpanan data terpusat sehingga informasi dapat diakses. Nah, untuk ekonominya sendiri, sistem manual menyebabkan pengeluaran tambahan untuk pencetakan, pencatatan ulang, dan kesalahan transaksi. Dengan sistem berbasis web, biaya operasional dapat ditekan karena banyak proses menjadi otomatis dan lebih efisien. Untuk kontrolnya, sulit untuk dikontrol secara menyeluruh, terutama dalam mengawasi stok, transaksi, dan laporan penjualan. Sistem digital memberikan kontrol yang lebih baik melalui fitur autentikasi pengguna. Nah, sedangkan efisiensi, banyaknya proses yang dilakukan secara manual membuat pekerjaan menjadi berulang. Dengan sistem berbasis web akan meningkatkan efisiensi kerja karena semua proses saling terintegrasi dan dapat diakses kapan aja. Nah, untuk yang terakhir, service. Pelanggan kurang maksimal karena keterbatasan waktu operasionalnya. Dengan sistem online, pelanggan dapat memesan produk kapan aja, melihat status pesanan, dan mendapatkan pengalaman berbelanja yang lebih baik. Nah, next. Untuk selanjutnya adalah pengembangan perangkat waterfall. Pengembangan perangkat lunak dalam penelitian ini dilakukan dengan metode waterfall, yaitu pendekatan sistematis dan berurutan yang terdiri dari beberapa tahapan berikut, yaitu adalah analisis kebutuhan atau requirement analysis. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan sistem melalui wawancara dan observasi terhadap LV-DACEC. Tujuannya untuk mengetahui kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya yang akan dibangun. Untuk selanjutnya adalah perancangan sistem. Dibuat desain sistem yang mencakup struktur database, desain antarmuka pengguna, serta diagram UML seperti use case diagram dan activity diagram. Dan yang terakhir adalah class diagram. Nah, untuk implementasinya ini, proses pengkodean program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Sistem yang dikembang menggunakan teknologi berbasis web seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL. Untuk pengujiannya yaitu dilakukan pengujian menggunakan metode black box testing untuk memastikan bahwa setiap fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Nah, untuk maintenance-nya itu atau pemeliharaannya, setelah sistem diterapkan, dilakukan pemantauan dan pemeliharaan untuk memperbaiki bug, untuk menyesuaikan kebutuhan baru, untuk meningkatkan performa sistem. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Naideli. Persilakan. Adalah use case diagram. Dalam sistem informasi pemesanan kue LV-DACEC memiliki dua aktor, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan bisa melihat dan mendapatkan pada informasi pemesanan pada sistem web pada LV-DACEC. Yang kedua, melihat informasi produk. Yang ketiga, melakukan pembelian, melihat keranjang belanja dan pembayaran. Sebelum melakukan itu semua, pelanggan melakukan login dan admin melakukan pengelolaan data, mengirim pesanan. Sebelum itu, yang selanjutnya adalah class diagram. Kelas diagram sistem pemesanan kue LV-DACEC menggambarkan 5 kelas utama, yaitu pelanggan, pemesanan, produk, pembayaran, dan admin. Pelanggan memiliki atribut seperti ID pelanggan, nama, email, dan alamat, serta dapat melakukan fungsi pendaftaran login, melihat produk, dan membuat pemesanan. Pemesanan menyimpan informasi seperti ID pesan, tanggal, status, dan total harga, dan berelasi langsung dengan pelanggan serta produk. Produk memiliki data seperti nama, harga, stok, dan deskripsi, serta dapat dikelola stok dan detailnya. Setiap
pemesanan dilakukan pembayaran melalui kelas pembayaran yang mencakup metode dan status pembayaran. Admin bertugas untuk melakukan login, mengelola data produk, memproses pemesanan, dan mengatur pengiriman. Relasi antar kelas menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat membuat banyak pemesanan. Satu pesanan dapat berisi banyak produk, dan setiap pemesanan memiliki satu pembayaran, sementara admin mengelola seluruh proses secara keseluruhan. Selanjutnya, activity diagram. Diagram activity pada sistem informasi pemesanan kue Alfida Cake ini menggambarkan dua alur aktivitas utama, yaitu sisi pelanggan dan admin. Pelanggan memulai proses dengan login, kemudian melihat informasi produk, melakukan pembelian dan melakukan pembayaran. Sementara itu, admin juga melakukan login lalu mengelola data pemesanan dan selanjutnya mengirim pesanan kepada pelanggan setelah pembayaran dikonfirmasi. Hubungan antara pembayaran dan pengiriman pesanan digambarkan secara garis putus-putus. Dinamakan bahwa proses pengiriman oleh admin bergantung pada aktivitas pembayaran dari pelanggan. Diagram ini menunjukkan integrasi proses pemesanan dan pengelolaan pemesanan secara digital. Selanjutnya, Arsya Pidaladan. Nah, untuk kesimpulannya, pengembangan sistem penjualan berbasis web pada Alfida Cake menjadi solusi efektif untuk menggantikan sistem manual yang selama ini digunakan. Melalui sistem ini, pelanggan dapat melakukan pendaftaran, login, melihat informasi produk, memasukkan barang ke keranjang, melakukan pembelian, pembayaran serta logout dengan lebih mudah dan cepat. Sementara itu, admin dapat mengelola data, memproses pesanan, dan mengirim barang secara lebih efisien. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses penjualan menjadi lebih terstruktur, pelayanan kepada pelanggan meningkat, dan jangkauan pasar Alfida Cake menjadi lebih luas. Nah, itu saja hasil presentasi proyek akhir kami. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.